Pemirsa, misteri kematian kepala cabang sebuah bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta mulai terkuak. Belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dengan 4 klaster kejahatan. Namun tidak sampai di situ saja, sebab muncul sosok S yang digadang ini sebagai otak dari kejahatan berencana ini. Berikut kami sajikan informasinya dalam segmen telusur kasus kematian sang kepala cabang bank oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Kalau memang itu dianggap satu masalah yang dia ungkap, saya yakin almarhum itu melaksanakan itu ya memang karena tugasnya. Misteri kasus pembunuhan kepala cabang sebuah bank milik pemerintah, Muhammad Ilham Pradipta, akhirnya mulai terkuak. Belasan orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 orang masih buron. Bak film, pembunuhan Ilham tak terjadi begitu saja atau semata-mata karena dendam. Semuanya dimulai saat Candy bertemu dengan Dwi Hartono. Candy memiliki data rekening dorman di sejumlah bank dan berencana memindahkan rekening tersebut ke rekening penampung yang sudah disiapkan. Candy pun membentuk tim IT. Namun ternyata pemindahan rekening dorman membutuhkan persetujuan dari kepala bank. 30 Juli 2025, Candy bertemu dengan Dwi Hartono dan tersangka lainnya AAM. Namun ternyata Candy tidak berhasil membujuk satupun kepala cabang untuk memindahkan isi rekening dorman menuju ke rekening yang sudah mereka persiapkan. Tapi Candy memiliki sejumlah kartu nama dari kepala cabang setempat yang didapatkan dari orang-orang di lapangan. Mereka memilih secara random dan yang mereka pilih adalah Muhammad Ilham Pradipta. Selanjutnya, mereka melanjutkan perbincangan mengenai opsi bagaimana untuk mengeksekusi Ilham. Ada 2 opsi. Yang pertama, pemaksaan dengan kekerasan, kemudian korban akan dilepaskan. Yang kedua, pemaksaan dengan kekerasan yang berujung pada penghilangan atau membunuh korban. 12 Agustus 2025, Candy melalui pesan WhatsApp memilih opsi pertama, yakni memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman lalu melepaskannya. Dwi Hartono bertemu dengan tersangka lain JP di kawasan kota wisata Cibubur. Dwi menanyakan apakah JP memiliki kenalan untuk melakukan penculikan, baik dari aparat maupun sipil. Sehari setelahnya, JP mendatangi rumah prajurit Kopassus TNI AD, Serka N, untuk menindaklanjuti permintaan Dwi Hartono. Namun Serka N meminta bertemu dengan orang yang menyuruh JP. Terjadilah pertemuan keempatnya di kawasan kota wisata Cibubur pada malam hari. Di sana, mereka mempersiapkan penculikan terhadap korban. Pertemuan kembali terjadi sehari setelahnya pada 18 Agustus 2025. Dwi Hartono dan AAM bertugas menyiapkan tim untuk mencari alamat dan mengikuti korban. JP menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban. Dan Serka N menghubungi Kopda F untuk menyiapkan tim penculik. Kopda F bertemu Eras yang datang bersama EG alias B yang masih buron, REH, dan AT. Kopda F memberikan foto Ilham kepada tim penculik. Selain itu, DH, AAM, dan JP bertugas mencari safe house sebagai tempat untuk melakukan pemaksaan terhadap korban agar mau melakukan pemindahan dana. 20 Agustus 2025, hari eksekusi. Ilham diculik di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan Toyota Avanza berwarna putih. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Ilham digeser ke mobil Fortuner hitam. Dalam kondisi lemas karena sudah dianiaya di 2 mobil berbeda, Ilham pun dibuang di daerah Serang Baru Cikarang dan ditemukan tewas dengan kondisi tangan diikat dan mulut dilakban. Keesokan harinya pada 21 Agustus 2025. Kini pihak kepolisian tengah mendalami satu sosok yang diduga menginformasikan rekening dorman kepada Candy, yakni S. Meski jumlah rekening dorman juga belum diketahui karena Candy tertutup saat pemeriksaan berlangsung. C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih
kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui. Boyamin Saiman, pengacara keluarga Ilham, mengungkap fakta baru bahwa Ilham telah merasa dibuntuti sepekan sebelum diculik. Ia juga merasa penargetan Ilham bukanlah kebetulan. Kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Setidaknya paling akhir aja ketika dibuang itu kan dalam keadaan dilakban. Ya berarti itu ya dibunuh dengan cara dibuang dengan dalam keadaan dilakban. Ya ada ceritanya terus kalau niat tidak membunuh kan lakbannya dibuka. Kan unsur pembunuhannya kan menurut saya itu sudah nggak bisa sesuatu yang dikurangi sedikit pun bahwa ini pembunuhan. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa hilang. Sementara keluarga Ilham menceritakan sosok Ilham yang lurus dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau lihat pribadi dari Ilham ini orangnya lurus. Mungkin lurus dan tidak bukan masalah berani atau tidak ya, tapi mungkin ini lebih kepada apakah dia akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga yang mungkin yang selalu dinasihatkan oleh almarhum ayahnya. Satu bulan berlalu, meski perlahan misteri kematian Ilham mulai terungkap, namun fakta baru terus mencuat ke permukaan. Seolah mulai memperjelas benang merah apa alasan sebenarnya kematian seorang Muhammad Ilham Pradipta. Misteri kematian Ilham akhirnya mulai terungkap. Polisi sudah menetapkan belasan tersangka, meskipun masih ada tersangka yang buron, bahkan otak dari peristiwa ini juga masih dikejar oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.